يؤمنون لا حول ولا قوة إلا بالله. Bapak Ibu jamaah salam kita ikhlas ya subhanallah bersyukurlah ini malam Sabtu ya, kajian fikih kita lanjutkan, mudah-mudahan ini bagian kita menambah ilmu wawasan. Dan sekali lagi karena kita kaji ini kita fikihnya level tinggi, sebetulnya bukan untuk wawasan orang biasa, tapi saya pribadi berdasarkan diskusi dengan pengurus sejak beberapa waktu yang lalu, ini penting untuk menambah wawasan, bukan berubah yang kita sudah amalkan. Ini meluaskan wawasan kita, dan beberapa masjid juga tertarik dengan kajian ini, karena bicaranya bukan sekadar menyampaikan hukum, tapi logika hukumnya di mana dijelaskan kenapa, supaya kita levelnya bisa naik tingkat, bukan hanya sekadar mutabik ya. Bukan sekedar muqallid, tapi mungkin bisa dalam kategori mutabik. Salam serta salam sejahtera serta sehat kepada kita Rasulullah, semoga kita diberikan kekuatan dan dari tenaga istiqomah yang beribadah kepada Allah. Kita buka ta'ala kita dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada waktu yang bicara tentang haid, sudah jelaskan bagaimana waktunya, lemaknya, kemudian berapa lama, kemudian paling singkat berapa. Kita bergeser sedikit kepada nifas. Ya. Nah ini tetap masih kaitan perempuan. Ya, nifas itu seperti apa? Al-mas'alatu tsalisah ikhtalafu fi aqall nifas wa akthar. Pertama, nifas itu sepakat para ulama darah yang keluar bersamaan atau setelah melahirkan, gitu kan? Ya, paling bersamaan setelah melahirkan, gitu ya. Jadi darah yang keluar ketika persalinan dan pasca persalinan itu disebut dengan nifas. Nanti mungkin ada saling terkait. Ya, bagaimana kalau berapa lama nifas itu? Karena khawatir ada orang melahirkan pendarahan lama sampai batas-batas yang tidak wajar. Apakah masih dikategorikan nifas atau bukan? Nah, itu nanti kan hukumnya sangat mirip dengan istihadah ketika menjumpai mereka yang kebetulan sudah selesai kebiasaan haidnya, ternyata mesti pendarahan. Ikhtalafu fi aqall nifas akthar. Para ulama berbeda pendapat tentang berapa lama paling sedikit nifas dan berapa lama paling panjang berapa. Fahadha Malik ila annahu la hadda li aqalli. Kata Imam Malik, tidak ada batasan paling sedikit itu, enggak ada batasan. Wa bi qala Syafi'i, termasuk Imam Syafi'i, sama Imam Syafi'i, Imam Malik mengatakan tidak ada batasan sedikit. Wa dhahaba Abu Hanifah qawmun ila annahu mahdud. Sedangkan Abu Hanifah dan sebagian ulama mengatakan terbatas, nggak bisa, nggak ada batasan, ada batasannya. Faqala Abu Hanifah huwa 25 yawman. Ya. Kata Imam Abu Hanifah, sebetulnya batasannya, ya, kalau beliau, ya, 25 hari itu batasan minimal. Ya, kata beliau itu 25 hari. Waqala Abu Yusuf sahibu, ya, ahada asyara yawman, 11 hari. Ini Abu Yusuf ini muridnya Imam Abu Hanifah, dia mengatakan lebih sedikit. Ya, kalau tadi Imam Malik, Imam Syafi'i asli tidak ada batasan, bisa aja cuma sehari.
Bisa aja cuma sesaat. Konon kabarnya Nabi itu ibunya melahirkan tanpa ada pendarahan, tidak ada nifas, bawa anak. Waqala Hasan Al-Basri isyruna yawman, sedangkan Hasan Al-Basri mengatakan paling sedikit 20 hari nifas. Ya, jadi ada berapa tuh? Jadi Imam Abu Hanifah mengatakan 25 hari, sedangkan Abu Yusuf ini murid yang mengatakan 11 hari, Hasan Al-Basri mengatakan 20 hari. Wa amma atharu, sedangkan yang paling lama masa nifas, faqala Malik marratan, Imam Malik pernah menyampaikan huwa sittuna yawman, 60 hari. Imam Malik ya, paling lama 60 hari. Summa raja'a an dzalika faqala yus'al an dzalika nisa wa ashabuhu thabituna 'ala qawli awwal. Maka ada yang mengatakan beliau berubah pikiran, ya, tidak mengatakan 60 hari, tapi sebagian ulama mengatakan Imam Malik masih berpegang kepada pendapat 60 hari paling lama masa nifas. Wa bi qala Syafi'i wa ahli al-'ilmi min as-sahabah 'ala anna aktsara 40 yawman, sedangkan Imam Syafi'i dan kebanyakan ulama sahabat mengatakan paling lama 40 hari. Ini penting supaya tahu. Jadi kalau nanti ada perempuan ya 60 hari masih ada darah, berarti kalau berdasarkan pendapat Imam Malik masih dalam kondisi nifas. Kan gitu logikanya. Oh, dia masih berdarah 60 hari, berarti masih nifas. Berarti kalau lewat dari 61, 62 bukan nifas. Sedangkan mazhab Syafi'i mengatakan paling lama 40 hari. Kalau dia lewat dari 40 hari berarti bukan nifas dalam versinya mazhab Imam Syafi'i. Wa bihi qala Abu Hanifah, termasuk diamini oleh Abu Hanifah. Syafi'i, Abu Hanifah sama-sama mengatakan paling lama 40 hari. Paling sedikit Abu Hanifah 25 hari. Sedangkan Imam Syafi'i enggak ada batasan sedikit, bisa sebentar, bisa sehari, bisa 2 hari dan seterusnya. Paham sampai sini? Ya, ini kenapa kok bisa beda-beda? Nanti kita lihat kenapa bisa berbeda. Waqad qila tu'tabar mar'ah fi dzalika ayyam ashbahiha bin nisa. Nah, ada ulama berargumen begini, yang menjadi patokan itu adalah perempuan atau wanita yang ada yang sejenisnya. Maksudnya apa? Ya sukunya. Sama kalau orang Indonesia berapa sih ukurannya gitu. Dilihat dari kebiasaan jenis ya orang. Bisa jadi orang bule nifasnya sama kita lamanya beda, bisa jadi begitu. Ya, karena masing-masing gen itu, masing-masing orang sesuai dengan apa namanya gennya ataupun jenis berbeda-beda. Makanya di sini dikatakan cara al-mar'ah dari keajam masbah, dilihat dari orang-orang yang ada di sini. Tapi meskipun demikian, sejatinya ini tidak terlalu jauh berbeda ya antara satu perempuan dengan perempuan yang lain. Nah, kemudian juga yang menjadi patokan juga kemampuan perempuan itu membedakan. Yang tahu tentang kebiasaan apa? Kecuali kalau yang baru melahirkan kan nggak tahu gitu kan. Jadi kalau yang sudah pernah melahirkan, yang kedua, ketiga mungkin dia sudah bisa baca. Oh, ya berarti saya ini ya, biasanya bisa membaca. Oh iya. Faidah jawazatha fi mustahadah. Nah, dari konteks ini apabila melampaui batas maksimum ya nifas, berarti itu mustahadah. Ya, mustahadah. Jadi kalau mustahadah wajib sholat, wajib puasa. Berlaku hukumnya. Kalau tadi dia mesti dianggap nifas, nggak berlaku hukum sholat, nggak berlaku. Karena nifas ya lagi-lagi dia sama hukumnya dengan haid datang bulan. Wa faraqu qaumun baina wiladati dzakar wa wiladati unsa. Ini ada juga sebagian ulama membedakan antara kelahiran laki-laki dan perempuan. Baiknya laki-laki perlu dibedain. Faqalu dzakar 30 yawman, bagi
wanita yang melahirkan laki-laki, bayi laki-laki, maka nifasnya 30 hari. Wal unsa arba'una yawman, sedangkan bagi perempuan 40 hari. Apa bedanya? Ini saya jelaskan dari rahasianya. Dalam hadis Nabi itu, pembentukan kelamin ada 2 versi. Ada yang 30 hari, ada yang 40 hari. Bahkan sebutkan 32, 35. Para ulama menyebutkan kalau yang 3 versi 30 hari ini sampai 35, maka akan tampak jenis kelaminnya. Kalau sampai dari 30 hari sampai 40 nggak ketahuan, berarti itu perempuan. Paham nggak sampai sini? Ya, jadi di dalam hadis itu ada kenapa ini kok 30 hari laki-laki, bayi laki-laki? Karena ada riwayat menjelaskan pembentukan kelamin laki-laki lebih awal dibandingkan pembentukan kelamin perempuan. Ini luar biasa hadis. Jadi kalau saya ingat betul dulu waktu di USG di Arab itu termasuk sangat riskan. Ya kebetulan waktu Lamia lahir itu ibunya hamil di Arab di Mesir. Sisanya itu kalau dokter ngecek nggak kelihatan kelaminnya, dia nggak bilang ini perempuan. Ya nggak mau, karena kalau dengan perempuan itu langsung berubah itu si psikologi si istri dan psikologi suaminya langsung ogah. Sampai sekarang masih. Maka ketika itu dokternya bilang ke saya, ini nggak kelihatan ini kelamin. Saya langsung bilang aja sama saya, maksud perempuan. Saya nggak apa-apa, maksud perempuan. Benar, Lamia itu tadi. Jadi tradisi di Arab itu masih ada sampai sekarang. Nggak suka kalau perempuan itu hamil anak perempuan. Iya. Yang melahirkan perempuan. Iya, padahal melahirkan perempuan masih ada sampai sekarang. Iya. Saya tanya kenapa nggak ngasih tahu? Karena dia kan dokter kandungan. Pernah saya beberapa kali habis saya dikasih tahu bahwa saya yang akan lahir dari bayi perempuan, akhirnya nggak diurus janinnya berapa kehamilan, dicuekin nggak makan biar gitu. Ini cerita pribadi tapi saya kira menyangkut juga. Jadi artinya apa? Kalau sudah lewat batas 40 hari janinnya nggak kelihatan USG itu ya apa namanya jenis kelaminnya, insya Allah positif perempuan. Positif perempuan. Ya. Wasababul khilaf ya asal wukuf ala dzalika bil tajribah ikhtifal an-nasib dzalika. Kenapa berbeda-beda ya? Ada 60, ada yang 40. Karena lagi-lagi kembali kepada apa? Pengalaman yang berbeda-beda. Ya, susah disesuaikan kondisi perempuan masing-masing. Ada perempuan meskipun gadis nih nggak teratur itu datang bulannya ya, sebulan ini datang besok enggak, ada begitu. Kayak mana ya laki-laki kembali kepada kebiasaannya yang diukur, yang dilihat adalah darahnya. Itulah pentingnya mengenali darah itu. Kenapa? Ini konteksnya ibadah. Nggak pandai kita membedakan, maka nanti ujungnya ibadah kita rusak, ibadah ibu-ibu rusak. Yang tadinya mestinya sholat dia nggak sholat, yang tadinya nggak boleh sholat dia sholat. Nah itu bahaya. Ketika dia haid sholat bukan dapat pahala, dosa. Ketika dia haid dia puasa, dosa. Nah itu paham ya? Nah, itu. Jadi penting di situ. Ya. Supaya kita ini belajar, karena Nabi lagi-lagi sangat mati-mati wa annahu laysa sunnah yu'mal 'alaiha kalahab bi khilaf ayyan. Maka kaitannya dengan nifas ini sama seperti kondisi haid kemarin yang kita jelaskan, berapa hari, terus penghitungan antara masa suci masa haid ya, itu ada. Bahkan apa ya, ini sedikit para ulama itu mencoba menghitung ya kan, masa subur dengan masa nggak subur kan, dari hari ini ya
Itu ada itu rumusannya itu. Kalau nggak salah setelah berhenti itu berapa hari itu. Nah itu kalau menggauli istri di situ itu positif. Kan kita kadang-kadang nggak mikir begitu, bodoh amat kan. udah sepanang ya bodoh amat, kita itu lah gitu ya. Ya lagi datang bulan juga dihajar terus, nggak boleh padahal. Ini kadang-kadang kita ini bapak-bapak ini enggak, makanya bicara head ini bukan hanya ibu-ibu yang dengar, bapak-bapak juga ya, dan nifas juga begitu ya. Itu satu. Kemudian nah ini dia al-masalatul rabi'ah, masalah keempat, ikhtalafa al-fuqaha qadiman wa hadits ulama, berbeda pendapat dulu sampai sekarang. Hal ad-dam alladhi tarul hamil wa haid am istihadatu. Apakah darah yang keluar di saat hamil? Nah, biasanya kalau hamil berhenti nggak haidnya, ibu? Berhenti. Kalau bapak, saya nggak nanya bapak kan cuma ngalamin. Ya kalau hamil itu pasti berhenti pak, nggak ada datang bulan. Nah tiba-tiba ada darah keluar, itu masuklah kategori mana? Haid atau bukan? Pernah kejadian nggak pendarahan, tapi bukan keguguran. Nah, ini yang dibahas dulu sampai sekarang dibahas sama orangnya. Hal ada melihat darah hamil huwa haid am istihad. Apakah darah yang keluar ketika perempuan itu sedang hamil kategori haid atau istihad, penyakit? Fadhahaba Malik Syafi'i fi asal qawlihi fi qawlihi wa ghairihi illa anna al-hamil tahidu. Nah ini saya baru paham juga ketika baca kitab ini. Kitab lain kadang-kadang enggak jelas. Kata Imam Malik dan Imam Syafi'i, ini pendapat yang sahih dari dua ulama ini. Kata beliau orang hamil bisa haid. Pernah dengar enggak? Ini ulama. Orang hamil bisa haid. Nanti di sini dikutip ya, ada pendapat dokter Habib dari Yunani, nggak salah yang bisa kita. Wadaba Abu Hanifah wa Ahmad bukan bilang al-hamil la tahid. Sedangkan Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Saudi dan yang lain mengatakan orang hamil nggak datang bulan, nggak haid. Berarti ada dua kan? Yang satu mengatakan Imam Syafi'i, Imam Malik, orang hamil bisa saja datang bulan. Sedangkan ya dua lagi yang lain, Imam Ahmad ya dan Imam Abu Hanifah enggak. Ya jangan nyalain Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, enggak begini dulu. Wa anna dam az-zahir ya allaha damun fasad wa illah illa yusibah talab. Kata alasannya darah yang keluar dalam kondisi hamil itu disebut darah rusak, darah penyakit ya. Nah kalau darah penyakit berarti sama nggak dengan haid? Illa ayyusibah talab fa innahum ajma'u ala annahu damun nifas, kecuali ini ketika hamil perdarahan akibatnya disertai dengan keguguran, maka yakin darah yang keluar ketika keguguran adalah darah nifas. Bu ya, bu, darah yang keluar ketika dibarengi dengan keguguran, maka darah yang keluar itu darah nifas. Paham sih? Keguguran gimana tadi? Kalau kan ada pendarahan sebentar, maka keguguran. Ya, kalau Syafi'i sama Malik itu kan nggak usah sholat, kan begitu ya. Kalau dikatakan itu berarti nggak usah sholat, nggak usah puasa. Ya, kalau kita ngaku Syafi'i berarti kita amalkan itu. Ya. Wa anna hukmahu hukmul haid. Kalau memang disebut darah penyakit, apalagi tadi dibarengi dengan kalau dia keguguran, maka hukumnya sama dengan hukum haid fi man'ihi as-shalah wa maka berlaku hukum yang lain. Enggak boleh sholat, enggak boleh puasa, enggak boleh yang lain-lain, baca Quran bla bla bla. Ya. Wa limani wa sahabi fi martil intiqal haid al hamil
ila tamadi biha dam min hukmil haid ila hukmil istihadah wal mudharibah. Ini pendapat Imam Malik untuk mengetahui perpindahan, ya. Jadi kata beliau perempuan hamil bisa haid. Ini ada perubahan, ya, apabila berlanjut, ya, nggak keguguran tapi masih keluar darah. Kalau makanya kalau tadi keluar janinnya udah pendarahan, keguguran berarti dia positif darah di nifas, tapi kalau dia keluar, tapi nggak terjadi keguguran. Dan ini, ya istri saya pernah alami dengan dokter, dokter apa namanya kandungan, memang mau kasih obat penguat. Kalau enggak katanya bisa mengibatkan untuk lemahnya rahim dan akhirnya menjadi keguguran. Kata Imam Malik bisa saja berubah dari tadinya haid orang hamil menjadi hukum istihadah lainnya. Tapi kata ulama di sini sebutkan pendapat Imam Malik ini tidak konsisten. Ahaduha anna hukmul haid nafsiha imma an ta'til athar ayyam haid thumma hiya mustahadah. Kata Imam Malik ini salah satu pendapat beliau ini, hukumnya perempuan hamil yang keluar darah ini maka berlaku hukumnya haid. Berapa lama nih? Pendarahan tapi nggak gugur, nggak guguran. Pendarahan. Kalau dia maksimal kebiasaannya di luar sebelum hamil dia misalkan haidnya 7 hari, maka selama 7 hari itu dia dianggap haid. Kalau ternyata dia lebih dari 7 hari, berarti di lewat 7 hari dianggap istihadah. Yang selama 7 hari haid ini berarti dia nggak usah sholat, nggak usah puasa. Sedang kalau lewat 7 hari sesuai kebiasaannya berarti istihadah, wajib puasa, wajib sholat. Ya. Wa imma an tazhar ala ayyamiha al-mutalabazati ayyamin ma lam yakun majmu'an dzalika ala akthar min khamsah. Tapi lagi-lagi batasan maksimum ya untuk masa haid itu 15 hari. Artinya orang hamil yang mengalami pendarahan selama 15 hari masih dianggap haid. Lagi-lagi kembali kepada kebiasaan, kemudian ditambah plus ya 3 hari setelahnya masih keluar atau tidak. Nah itu dia. Maka lagi-lagi mengetahui hukum ini bermanfaat sekali untuk mengetahui apakah kondisi darahnya itu haid atau bukan. Ya. Wa qila inna tuqad haidun fa aktsar ayyam haid. Bahkan ya, dalam pendapat lain juga disampaikan di sini oleh Imam Malik, sebetulnya kondisi pendarahan wanita hamil bisa lebih melebihi kebiasaan orang haid. Kenapa? Karena masa hamil berapa bulan? 9 bulan. Bisa aja datang bulan ini pendarahan ini bisa lebih dari sebulan. Bisa aja. Karena kondisi dia nggak normal nih. Maka lagi-lagi kalau saya melihat di sini yang dipegang oleh banyak ulama adalah 15 hari maksimum. Ya. Baik. Ada yang mengatakan ya ini berapa berlipat gandanya antara waktu haidnya orang hamil. Di sini ada yang mengatakan ya 2 kali lipat, ada yang mengatakan 3 kali lipat, ada yang mengatakan 4 kali lipat. Artinya begini, kalau maksimumnya 15 hari atau kalau dia kebiasaan 7 hari, maka kalau kondisi hamil dikali 2 nanti berapa? 14 hari, atau dikali 3 21 hari, atau dikali 4 berapa? 28 hari. Ya, begitu kalau beliau, karena masa hamil itu panjang. Ya. Baik, lagi-lagi bicara tentang perbedaan darah yang keluar ketika hamil ini, apakah tadi kembali kepada pengalaman, ya, kembali kepada kebiasaan dan seterusnya. Ya. Baik. Fa'inna yakunu dam alladhi tarahu al-hamil dam haid. Maka kadang-kadang darah yang keluar bagi mereka yang hamil itu darah haid. Ya. Atau kadang-kadang ya, wadhalika idza kana al-quwwatul mar'a wafirah wal janin saqiran. Kadang-kadang kejadian haid ketika hamil itu karena kekuatan perempuan ini melampaui ya bentuk janinnya masih kecil.
kecil. Ini penjelasan di sini. Wa dzalika amkana yakuna hamlun ala hamlin ala mahqab bukra wa galus. Ada yang mengatakan bisa jadi terjadi kehamilan di atas kehamilan. Saya nggak paham juga apakah hamil anggur. Ada istilah hamil anggur, dianggap hamil padahal nggak hamil. Tapi ada kehamilan di atas kehamilan, itu medis yang saya jelaskan di sini. Kehamilan di atas kehamilan, ya. Ini pendapat dari Galinus, ini seorang tabib atau dokter Yunani, ya, dan juga Bakrat, ya, dia juga menjelaskan begitu. Bahwa terjauh dam ada taruh hamil fil janin wa wardi at-tabi fi wardi fil akhir. Kadang-kadang terjadi pendarahan karena kelemahan janin atau sakit yang menyertai. Maka dengan demikian darah yang keluar bukan darah haid tapi darah penyakit. Darah penyakit berarti istihadah. Ya. Ini dua masalah. Silakan ada yang mau nanya nggak? Saya lanjutkan di masalah berikutnya. Jadi kan yang menanya bu, nggak ada. Kita lanjut ya. Berarti paham ya. Nanti kalau bicara apa nama terjadi keguguran, pendarahan, ya, hamil terjadi pendarahan, hukumnya apa itu udah paham. Ya. Lagi-lagi kita lihat kepada kebiasaan kita. Kalau kita memegang pendapat selain Syafi'i tadi bahwa perempuan hamil tidak haid, maka apapun yang keluar darah ketika hamil maka tetap wajib puasa, sholat dan seterusnya, kan gitu, ya kan? Hukumnya kan begitu. Tapi kalau kita melihat pendapatnya Abu Hanifah Ahmad, pendapatnya Abu Hanifah Ahmad mengatakan nggak ada haid, ya, berarti jangan terus kalau Imam Syafi'i, Imam Malik, oh ada haid maka nggak bisa sholat, nggak bisa puasa. Baik, kemudian kita lanjutkan al-mas'alatul khamisah. Ikhtalafa al-fuqaha fi sufrah wal qadrah hal hiya haid am la. Ini udah lebih spesifik nih, bicara sifat darahnya. Ya. Saya juga belum pernah perhatiin sih. yang punya istri pernah dilihatin kan, Bu, mana Bu cek itu warna darah, pernah nggak bapak-bapak ini? Jangan kan melihat, malas nanti. Udah mendengar kapan itu sebel, ya apalagi melihatnya kan gitu. Bapak-bapak segitu, lagi datang Pak, nggak sebel bener, mau ngecek beneran apa enggak gitu kan? Iya. Kata ulama beda pendapat. Ada sufrah itu kekuning-kuningan. Nah ini saya juga ya. Wal qadrah itu keruh. Ini bukan kayak darah biasa, darah biasa mungkin seperti ini. Ini beda, ada kayak warna kuning-kuningnya, tapi juga ada keruh-keruhnya. Apakah itu darah haid atau bukan? Ukurannya apa? Oh, darah haid itu yang kekuning-kuningan, ada jejak warna kuningnya. Atau ada keruh-keruhnya, itu yang nanti kita jelaskan. Coba sini ada beberapa pendapat. Sampai segininya ulama yang menjelaskan tentang darah. Faradat jamaah ana haid fi ayyamil haid. Pertama, kelompok pertama ulama mengatakan bahwa apabila ada warna kekuning-kuningan, ada jejak warna kuning di darah itu dan ada keruh gitu ya, maka itu adalah darah haid di hari-hari pertama. Sampai segitu, hari-hari pertama. Kalau misalkan dia kebiasaan haidnya itu 7 hari, berarti hari pertama, hari kedua, nah itu udah mulai, itu kelihatan jejaknya. Nah, sampai segitunya dia. Wabi qala Syafi'i wa Hanifah, ini pendapat Imam Syafi'i dan Hanifah. Jadi kalau sudah kelihatan itu yang keluar warna, ada jejak warna kuning di darahnya itu, ya agak kekuningan gitu. Kemudian ada keruhnya, berarti itu yakin darah haid. Ya, darah haid. Begitu juga Imam Malik ya, seperti pendapat Imam Syafi'i Muhammad. Wabil Mudawana anhu, bahkan dalam kitab Mudawana Imam Malik mengatakan anna sufra wal qadra haidun fi ayyamil haid. Ya. Meskipun beliau mengatakan yang namanya sifat darah itu kekuningan ataupun ada tadi keruhnya,
itu bisa juga terjadi di darah haid ataupun bukan darah haid. Ra'at dari karena ada awal taruh, baik itu ada darah atau tidak. Nah, biasanya di sini dikatakan Imam Malik ada pendahuluan, ada warna kekuningan keluar dari kemaluan perempuan pada keruh-keruhnya, berarti sudah mulai itu akan terjadi, ya, datang masa haid. Faqala Daud Abu Yusuf, sedangkan Daud Az-Zuhairi dan Abu Yusuf, ya, ini kalau Abu Yusuf ini muridnya Imam Abu Hanifah, sedangkan Daud ini muridnya Imam Syafi'i. Inna sufra wal qadra la takunu haidat illa bi atharid dam. Kata beliau berdua, yang namanya kekuningan dan tadi warna keruh tidak akan terjadi dalam haid kecuali ada jejak darah. Oh, cuma kuning doang, ya, nggak ada darahnya, belum dikatakan haid, ya. Wasal fi ikhtilafi mukhalafat zahir hadis Ummi Atiyah dan hadis Aisyah. Perbedaan pendapat ini terjadi kenapa? Ada dua riwayat antara Ummu Atiyah dengan Aisyah. Ummu Atiyah itu tukang apa namanya, kalau kita itu paraji, selihitan apa namanya, bayi, ya, bayi perempuan, kemudian juga pengurus jenazah, ya. Dia ini sangat terkenal di zaman Nabi, sehingga apapun diserahkan kepada Ummu Atiyah ketika memandikan jenazah perempuan maupun mengkhitan bayi perempuan. Wa dzalika annahu bi an Ummi Atiyah anna qalat, Ummu Atiyah menyampaikan dalam satu riwayat bahwasanya berkata, "Kunna la nu'idu sufra wal qadra ba'da ushi syai'an." Kata Ummu Atiyah, kami ini dulu zaman Nabi, ya, tidak menganggap kuning, ya, yang keluar dari kemaluan itu ada warna keruh setelah mandi wajib itu dianggap sebagai haid, karena keluarnya kuning dan itu sertai dengan darah, sehingga baik darah orang lain itu mungkin berbeda, ya. Sedangkan Aisyah mengatakan an-nisa kunna yub'atha ilaiha bidarza fiha al-tasaf fi sufra wal qadra min damil had yas'alnaha an shalat. Jadi Aisyah ini pernah didatangi oleh beberapa perempuan, ya, perempuan dari Madinah, diutus kemudian sampai darahnya itu diambil di apa sih, pempes apa namanya, pembalut. Kalau dulu bukan pembalut, ya, pakai semacam wasap gitu, seperti itu, ya. Ada bahan gitu, ya. Sampai dibawa ke Aisyah, coba tanya Nabi kayak begini apa, sampai segitunya. Ini kalau warnanya begini apa ini? Nah, di situ ada sufra wal qadra, ada kekuning-kuningan, ada dari darah haid itu. Ditanya, coba tanya ke Nabi, apakah yang begini ini mesti wajib sholat atau enggak? Fataqulu la taj'alanna hatta tarayna al-qissa al-bayda, ya. Dikatakan kata Aisyah, jangan kalian terburu-buru untuk melaksanakan sholat sebelum kalian melihat apa, qissatul bayda, keputihan. Jadi ternyata kalau berdasarkan riwayatnya Aisyah, selama masih ada jejak kuning itu jangan sholat dulu, kan gitu. Keruh kuning sampai keluarnya keputihan, baru itu sudah selesai tuh, boleh mandi. Sedangkan Ummu Atiyah mengatakan, ya, meskipun ada keluar kuning sama keruh tadi, selama darah udah keluar berarti sudah suci. Kalau perempuan, kalau ibu-ibu kan coklatan gitu, ya. Kan begitu, keluar coklatan gitu, bukan darah tapi kecoklatan. Ya, Allah alam, ya. Nah, kita bukan laki-laki, saya cuma menyampaikan apa data yang dari sini aja. Susah juga kita nengok grafiknya kayak apa ini. Itu jelasnya begitu aja lah, ibu paham lah, ya. Jadi di sini kan berbeda tuh. Kalau muatnya bilang, ya selama kita udah mandi, meskipun yang keluar cuma yang kuning doang itu, ya, karena keruh itu tetap wajib sholat. Enggak, sedangkan Aisyah enggak dulu, nanti dulu sampai keluar putih, ada warna seperti putih gitu, ya.
Ya pokoknya kuswatul baydha di sini adalah berarti ya, kalau saya pahami gitu. Faman roja hadits Aisyah jara sufra wal qadra haidun. Barang siapa yang memenangkan hadisnya Aisyah, memenangkan hadis Aisyah, maka menjadikan sufra wal qadra, ya ada warna kuning-kuningan dan keruh tadi masih bagian dari masa haid, maka dia tidak boleh sholat dan puasa. Ya, begitu kan? Sawa'un zahar fi ayyamil haid aw fi ghairi ayyamihim ad-dam aw bil dam. Di sini konteksnya luas nih. Baik warna kuning itu, yang tadi kekuning-kuningan dan keruh itu, baik keluar di masa haid atau bukan, maka jangan sholat. Itu udah tanda haid, ya, tanda haid. Ya. Baik keluar tanpa darah ataupun dengan disertai dengan darah. Fa'innahu masyai'ul wahid bin nafsi laysa muqyahdarin, karena sama-sama hukumnya ketika dia dianggap sebagai tanda keluarnya haid atau berakhirnya haid, maka dia dianggap masih dalam kondisi haid. Ya. Sedangkan yang memenangkan hadisnya Ummu Atiyah, maka nggak berlaku selama berhenti darahnya masih ada keluar kuning-kuning, tetap sholat. Yang ketiga, menggabungkan antara dua hadis yang terkesan kontradiktif. Artinya apa? Hadis Ummu Atiyah itu bicara setelah berhenti darah, yang gitu, berhenti nih, darahnya udah nggak ada. Sedangkan hadisnya Aisyah, ya, beliau artinya hadisnya menjelaskan tentang, ya, dalam konteks ada asar, ada jejak selesainya apa namanya haid, yaitu dengan keluarnya keputihan. Ada di dalam satu riwayat ini, ya, bahwa zabaqamun ila ghairi hadis umiyati wa lam yara asfar al-qadar syai'an la fi ainil haid wa fi ghairiha wa la bi athar dam wa tabiqat li qauli Rasul. Ada hadis yang mengatakan damul haid damun aswad yu'raf. Jadi nggak menggunakan dua hadis tadi, nggak pakai hadisnya Aisyah, nggak juga pakainya hadis Ummu Atiyah. Jadi pegangan kelompok ketiga ini bilang begini, ya ukuran apa? Sesuai dengan sabda Nabi, darah haid itu darah yang hitam, dikenal, udah pernah tahu begitu. Berarti kalau kuning belum, bukan dong darah haid ini, bukan bagian dari haid. Ya, artinya tetap dipegang adalah darah warna darah yang dikenal. Itu apa darah warna darahnya? Ya, hitam. Lianna sufrah wal kadrah laysat bidam, sedangkan sesuatu tadi yang warna kuning kekuning-kuningan dari keluar dari kemaluan itu bukan bagian dari darah. Wa inna ma hiya sa'ir rutubat, ya, tetapi yang keluar itu bagian daripada cairan, bukan darah. Cairan, ya, cairan. Allati turkhiha rihab, yang memang keluar dari rahim ini luar biasa. Rahim keluar ini macam-macam jenisnya yang keluar itu, ya, macam-macam, beda dengan laki-laki. Ya, saya kira ini, ya, ini pendapat Ibnu Hazm. Ada yang mau nanya di sini, Bapak Ibu, silakan. Ya, ya boleh nih, ibu-ibu nih, ya, silakan. Saya ini kaitannya ibu-ibu nih, bapak-bapak juga harus tahu. Silakan Bu. Salah, kedengaran kan suaranya. Keluar darah ketika memasang alat kontrasepsi. Oh iya. Keluar darah ketika memasang alat kontrasepsi itu di waktu haid atau bukan? Artinya waktu kita pakai alat kontrasepsi gitu, kayak Iya. suntikan. Iya. Ternyata waktu haid itu keluarnya banyak seperti perdarahan itu dengan waktu lama. Sedangkan kita kalau haid biasa tanpa kontrasepsi 3 hari. Iya. Tapi itu sampai 10 kali darahnya hebat. Nah, artinya begini, kalau menurut saya ini kan terjadinya perubahan karena menggunakan obat kan, obat nggak biasa gitu. Nah, lagi-lagi pertama kebiasaan seperti apa? Lihat jenisnya, darahnya. Kalau kita meyakini sifat darahnya sesuai pengalaman itu adalah darah haid, ya, maka darah haid. Nah, maksimumnya tadi apa? 2 minggu. Kalau 2 minggu, ya, masih dianggap darah haid, meskipun kebiasaan 3 hari, ternyata berdarah dan sifatnya masih sama. Misalkan nih, kan yang bisa membedakan perempuan. Itu sebabnya, mohon maaf, ibu-ibu harus rajin cek and recheck. Pakai lap, dilihat. Nah, ini
Kalau bisa tanya sama Pak suaminya paham tentang agama, coba tanya, Pak ini warna apa? Jangan tempeleng sama suami, kamu ada darah ke saya. Lagi makan cendol dikasih kayak gitu atau apa? Iya, gitu Bu ya. Jadi kalau saya kembali kepada kebiasaan. Yang kedua, kembali kepada masa maksimum. Ya, artinya begini. Ini pengalaman juga ya. Pernah ditanya gitu. Jadi saya ini biasa kemarin ada seorang perempuan bilang 3 hari head nih, berhenti tiba-tiba kan gitu, berhenti. Apakah kondisi berhenti darah ini dia wajib sholat nggak? Kalau saya pribadi yang menjadi ukur kan darahnya itu udah nggak keluar. Meskipun kata dia, Pak biasanya seminggu nih, ya biasa seminggu nih. Kalau misalkan kebiasaan saya ini seminggu 7 hari keluar darah, tiba-tiba ini 3 hari berhenti. Ya. Kalau di kajian Bir Mucai ada beberapa ulama mengatakan tunggu sampai ada yang menunggu 1 hari, ada yang menunggu 3 hari. Tapi kalau saya pribadi kita mengambil kehati-hatian, kalau memang sudah tidak darah, mandi aja. Tetap soal kapan terakhir darah keluar. Nanti kalau keluar lagi, pas udah sholat tetap keluar lagi. Jadi pas berlaku lagi sampai batas maksimum 15 hari berhenti, buka tutup lah, buka tutup gitu. Artinya bisa saja seorang perempuan mengalami ya tadi tuh berhenti datang. Saya lebih baik hati-hatian. Kenapa? Kalau kita, mohon maaf nih, memprediksi menggunakan tadi teori, kalau berhenti, misalkan udah berhenti darahnya, kebiasaan seminggu, ternyata 3 hari berhenti. Ada teorinya, tunggu 3 hari kan kelamaan, 3 hari berapa kali sholat? Iya, lebih baik ketika berhenti, tidak ada tanda-tanda keluar yang kuning-kuning dari nggak ada, ya, maka berarti sudah berakhir. Apalagi tadi kebiasaan kita dirubah, dirusak gara-gara menggunakan KB. Mohon maaf nih, kalau saya kalau pel KB itu kan ada pel tertentu yang menandakan keluar darah. Ini kan, kalau nggak salah, kalau itu pil itu nggak diminum keluar, nggak keluar itu biasanya. Coba tanya ibu-ibu yang lain yang menggunakan pel. Ya, pel ini. Ya kadang-kadang ya saya juga nanya juga sama istri itu, kamu saya supaya saya paham nih, ngajar fikih kayak gini kan susah. Iya deh, kalau dia nggak minum yang ini nih, kuncinya di sini, itu nggak keluar darah. Nah, kalau misalkan maaf nih, kebiasaan dia itu siklusnya ketika menggunakan pil KB kan, itu kan ada mulai dari mana, terus berakhir di mana, ternyata ada yang kelewat dan akhirnya nggak keluar darah. Dianggap head atau enggak, karena udah kebiasaan dia juga jatuh di tanggal itu, ya tetap hukumnya dilihat dari darahnya, bukan dari kebiasaannya. Nah, kebiasaan itu memukul. Sama dengan perempuan pergi haji nih, saya ini takut lagi haji datang bulan, pas lagi mau tawaf lagi, nah kan gitu kan, pas lagi mau tawaf akhir mau ifadah. Saya minta dokter dikasih obat, mengkonsumsi obat supaya tidak datang bulan selama musim haji. Boleh nggak? Boleh. Dan hukumnya di apa? Hukum tetap hukum head atau enggak? Ya hukumnya bukan head selama nggak darah keluar, masuk dengan rekayasa tadi. Ini kan rekayasa medis. Termasuk tadi itu yang menggunakan alat KB ataupun pel KB itu kan rekayasa medis. Ya, bisa. Nah, artinya lagi-lagi kalau menurut saya dilihat, karena Nabi pernah melihat menyampaikan, kalian lihat dulu darah keluar nggak, dan jenisnya seperti apa. Selama tidak keluar darah, maka tidak berlaku hukum head. Itu aja jalan keluarnya, ya. Karena kalau bilang pendapat kalau jeda 3 hari lama amat ya 3 hari. Ya, 3 hari ternyata saya 1-3 hari nggak keluar lagi, berarti saya 3 hari lewat di sholat lewat. 15 sayang banget gitu kan. Kalau saya ya hati-hatian di sini. Gitu Bu ya, paham ya? Ya, mudah-mudahan. Ada lagi yang menanya, Pak Ajis. Nah ini orang medis. Dia bisa dijelasin Pak Ajis nih. Gimana? Ada jurnal yang berbunyi satu berbanding
status kehamilan seorang wanita itu kehamilan anggur yang disebut Iya. mengolah jadi dosa. Ketika dia dicek urin ternyata itu memang positif, PPT-nya positif. Iya, positif hamil, ya. hamil. Tapi dengan berjalannya waktu, USG segala macam tidak ada perkembangan janin. Hamilan. Begitu di USG kan kelihatan dia seperti kumpulan anggur dan dia harus dikuret seperti itu ya. Iya. Terkait dengan ini selama 2 bulan masuk ke 3 bulan juga dia tidak pernah ada haid. Iya. Itu tindakannya memang tindakan kuret seperti itu. Iya, artinya kalau dia hamil anggur, ketika itu tidak ada keluar darah keluar, maka hukumnya bukan tidak akan tetap tidak ada. Nah, ketika dikuret itu terjadi pendarahan, maka lagi-lagi kita ambil sebagai organ kuburan. Darah yang keluar itu seperti nifas, dia nggak berlaku sholat, nggak berlaku puasa. Makanya tadi penjelasan dari ini jelas, kadang-kadang terjadinya pendarahan gara-gara apa? Misalnya kelemahan rahimnya, kedua kelemahan dari aspek perkembangan janinnya. Jadi, iya, nutrisinya kurang. Kalau yang lemah, makanya kan dalam posisi masa-masa hamil awal-awal itu kan nggak boleh kerja keras perempuan, karena rentan akan terjadi pendarahan. Kalau dalam mazhab Syafi'i dengan Imam Malik tadi, seorang wanita yang hamil bisa terjadi haid. Nah ini, ya lagi-lagi kembali kepada biasa. Saya kira ini cukup ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, ini pencerahan kita bersama dan segitu apa namanya ya, luar biasanya ya agama kita sampai perhatikan aspek-aspek khususnya untuk perempuan, karena perempuan punya polisi tersendiri. Dan yang perlu perhatikan ibadahnya ini jangan sampai, nah ini dia. Kenapa ini rasanya Bu ya? Kalau yang ditanya ketika ada Nabi sampaikan kenapa kemudian kebanyakan ahli neraka itu kaum perempuan itu nggak pernah belajar tentang itu, ya nggak belajar tentang hukum perempuan, nggak belajar tentang darahnya, nggak belajar tentang idahnya. Ada ibu-ibu tetangga saya seorang perempuan janda habis cerai sebulan langsung nikah lagi. Nah itu dari mana itu hukumnya dia? Sebulan cerai nikah lagi, jangan piala lagi. Rusak itu kayak gitu. Mas Aida. Itu rahasianya kenapa kebanyakan ahli neraka itu perempuan di situ. Campur. Bukan dari laki-laki. Ada banyak resikonya perempuan, termasuk hukum darahnya tadi, hukum dia idahnya, ya dan seterusnya. Saya kira cukup, benar manfaatnya bersama-sama kita berdoa. Namun kita diberikan istiqamah dan rangka ilmi dalam rangka ibadah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa amin. Allahumma bima 'allamtana wa 'allimna ma razaqtana wa tammi al-akhir. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhirna bil hamdi wa bil hamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.